Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Zulfa Azijah sebagai dosen praktikum mata kuliah ekonomi politik dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dinda Rifa, Nurfiandi Syawati, saya sendiri Feni Altasya, dan Kania Dwi Hardianti. Kami akan mempresentasikan mengenai keberadaan PT Freeport Indonesia di Tanah Papua berdasarkan pendekatan proletariat yang dikemukakan oleh tokoh terkemuka yaitu Karl Marx. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Munculnya kelas-kelas sosial sebagaimana dijelaskan oleh Marx menunjukkan adanya relevansi secara universal antara pemikiran Marx dengan salah satu segmentasi masyarakat dalam proses produksi, yakni buruh. Dalam teori Marxis, buruh adalah kelas proletariat. Adapun studi kasus yang akan kelompok kami bahas pada infografis kali ini yaitu PT Freeport Indonesia. Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. dan PT Indonesia Asan Aluminium Persero atau Inalum. Freeport menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang kemudian dipasarkan ke seluruh penjuru dunia. Freeport mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1973. Dapat kita lihat pada grafik di samping, sumber pendapatan utama Kabupaten Mimika adalah dari sektor pertambangan dan penggalian, di mana di Kabupaten Mimika, tepatnya di dataran tinggi Tembagapura, beroperasi tambang emas Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia atau PTFI. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam proses produksi PT Freeport Indonesia sering berkonflik dengan para karyawannya. Konflik tersebut timbul karena adanya tuntutan dari para karyawan mengenai upah dan jaminan sosial yang telah dilakukan sejak 5 tahun lebih, namun tidak kunjung diselesaikan dan dikabulkan. Justru para manajer memotong upah buruh dan tidak memenuhi perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipertahankan oleh dominasi dan kekuasaan. Menurut teori konflik, mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan berusaha mempertahankannya dengan segala cara, terutama dengan menindas orang miskin dan tidak berdaya. Premis dasar teori konflik adalah bahwa individu dan kelompok dalam masyarakat akan bekerja untuk mencoba memaksimalkan kekayaan dan kekuasaan mereka sendiri. Marxis melihat masyarakat terbagi ke dalam dua kelas ekonomi, yaitu proletar yang dianggap kelas pekerja atau miskin, dan kelas borjuis yang mewakili anggota masyarakat yang memegang mayoritas sarana dan kekayaan. Dengan munculnya kapitalisme, Marx berteori bahwa borjuasi yang merupakan minoritas dalam populasi akan menggunakan pengaruh mereka untuk menindas proletariat, kelas mayoritas. Kemudian kedua, proletariat. Kelas proletar seringkali dianggap sebagai kelasnya orang-orang yang hanya memiliki tenaga kerja. Mereka tidak memiliki apapun selain tenaga yang mereka gunakan untuk bekerja. Sebagai imbalannya, mereka menerima gaji dari kaum borjuis dengan jumlah yang sangat rendah. Menurut Marxisme, kapitalisme didasarkan pada eksploitasi proletariat oleh borjuasi. Para pekerja sering diperas tenaganya dan diberikan gaji yang rendah guna kepentingan meraup laba sebesar-besarnya. Kelas buruh diperas tenaganya dengan imbalan upah yang jauh di bawah nilai jual komoditi yang dihasilkannya. Sementara nilai lebih atau surplus value komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh kaum buruh memperkuat sistem produksi kapitalis dan menguntungkan kaum borjuis. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. PT Freeport Indonesia atau PT-FI memiliki 6.329 pekerja langsung terhitung Maret 2021 yang terdiri dari 2.610 pekerja asli Papua, 3.576 pekerja dari luar Papua, dan 143 pekerja asing. Jika ditambah dengan para pekerja kontraktor, maka PT-FI memiliki 27.875 orang pekerja. Para pekerja PT-FI dan keluarganya yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan mencapai 19.604 jiwa. Berdasarkan kajian LPE MUI, PT-FI berkontribusi terhadap 0,78% PDB nasional, berkontribusi terhadap 34% PDRB Papua, dan 67,7% PDRB Kabupaten Mimika. Semenjak PT Freeport tidak lagi mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan ekspor konsentrat ke luar negeri, PT FI menempuh kebijakan efisiensi dengan cara merumahkan sebagian pekerjanya semenjak pertengahan Februari 2017. Dengan dikeluarkannya kebijakan furlough pada 26 Februari 2017, banyak pekerja yang dirumahkan tanpa pemberitahuan. Hal tersebut menimbulkan kemarahan para pekerja sehingga melakukan aksi mogok kerja.
Buntut dari permasalahan tersebut, yaitu PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya melakukan PHK massal sepihak kepada sekitar 8.300 karyawan lantaran ribuan karyawan tersebut menggelar mogok kerja sejak April sampai Mei 2017. Dilakukan dan cara melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja tanpa adanya pemberitahuan atau perundingan terlebih dahulu. Para pekerja akan diberikan waktu 2 hari untuk berkemas dan mempersiapkan diri. Kebijakan ini juga melanggar hak asasi pekerja untuk mendapatkan hak jaminan sosial. PT FI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memutus 4.200 kepesertaan pekerja Freeport secara sepihak. Ketidakadilan ini sesuai dengan pernyataan Marx dalam bukunya Poverty of Philosophy bahwa kelas proletar dalam hal ini adalah karyawan PT FI dalam skenario eksploitasi kelas telah melahirkan unsur antagonisme kelas yang merasakan keinginan para kaum proletar untuk bebas dari belenggu penindasan. Kelas tersebut akan mendesak perubahan struktur sosial dengan cara-caranya sendiri. Dalam hal ini, kasus karyawan PT FI melakukan mogok kerja yang pada akhirnya berujung dengan PHK secara sepihak. Pelanggaran yang telah dilakukan PT Freeport Indonesia terhadap tenaga kerja yaitu 1. Pasal 21 ayat 1 UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Sedangkan pemutusan kepesertaan pegawai tanpa konfirmasi terbukti menyalahi peraturan tentang jaminan kesehatan dan hak asasi pekerja Indonesia. Yang kedua, pasal 104 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Setiap pekerja atau buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Namun, PT Freeport Indonesia melakukan tindakan pelemahan yang berusaha untuk meruntuhkan serikat pekerja PUK, SKEP, SPSI karena serikat pekerja dinilai membahayakan perusahaan. Yang ketiga, pasal 143 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja buruh dan pekerja serikat untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Lalu, siapapun dilarang untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh untuk melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT FI menganggap bahwa aksi mogok kerja tidak sah karena sebelumnya tidak ada perundingan antara PT Freeport Indonesia dengan serikat pekerja. Padahal kenyataannya di antara PT Freeport Indonesia dengan pekerja, aksi mogok kerja tersebut tidak mendapat tanggapan, sehingga PT FI melanggar hak mogok kerja karyawannya. 4. Pasal 155 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa PHK harus melalui mekanisme atau prosedur dan tidak bisa dilakukan secara sepihak melainkan melalui perundingan yang terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya, buruh merupakan kelas bawah yang selalu menjadi korban kepentingan bagi pengusaha. Hal ini terjadi karena di masyarakat, seseorang akan mendapatkan status yang tinggi ketika dia memiliki modal dan mampu mengakses sumber daya. Sebaliknya, para buruh pekerja di Indonesia, seperti buruh-buruh tambang, mereka memiliki modal tenaga dan keahlian untuk bekerja, tapi tidak memiliki modal. Pelanggaran tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Freeport, yaitu dengan adanya penerapan kebijakan furlough. Kebijakan yang akan mengurangi jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan PT Freeport melakukan pemberhentian tenaga kerja sebanyak ratusan setiap harinya. Kondisi buruh di Indonesia saat ini masih terbelenggu dan ditekan oleh kelas atas, yaitu pengusaha dan pemerintah. Ironisnya, buruh harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan dalam relasi antar kelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.